warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, kurang semangat nih. Jadi kalau misalnya kakak nanti bilang selamat pagi, adik-adik semua nanti bilang selamat pagi, pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke? Oke. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelumnya kenalin nama Kak Lifsa Zulfia. Adik-adik semua bisa panggil kakak Kak Iif ataupun Kak Lifsa. Di sini kakak bakal menjadi moderator yang akan nanti menjembatani adanya diskusi-diskusi ataupun pemberian materi-materi oleh teman-teman kakak untuk adik-adik semua. Jadi untuk pagi ini adik-adik udah pada tahu belum kakak-kakak di depan ini mau ngapain? Belum? Oke, jadi kakak-kakak semua di sini bakal memberikan materi ataupun informasi yang sangat-sangat penting untuk adik ketahui mengenai bagaimana sih cara mencegah kekerasan seksual yang berada di sekitar adik-adik. Mungkin adik-adik kadang bingung dan mungkin kadang nggak bisa bersuara karena mungkin orang melakukan ataupun pelaku itu lebih membuat adik merasa terintimidasi ataupun memang tidak bisa bersuara gitu. Jadi tugas kakak-kakak di sini akan memberikan materi agar adik-adik nantinya lebih berani untuk bersuara dan speak up ketika adik mengalami kekerasan seksual. Oke, untuk kita masuk ke dalam materi yang pertama, adik-adik kakak minta untuk melakukan ataupun mengisi lembar soal yang akan diberikan oleh teman-teman kakak nanti. Oke, sebelum kita masuk, terima kasih ya sudah menjawab kuesioner yang kakak berikan tadi. Jadi untuk kita masuk ke materi yang pertama, kakak ada yel-yel nih ataupun jargon dari kegiatan kita pada hari ini. Kalau misalnya kakak bilang TikToks, gerakannya itu kalian bilang tingkatkan asertivitas, tolak kekerasan seksual. Dan kakak minta ini ada gerakannya ya adik-adik semua. Jadi kalau kakak bilang TikTok, nanti adik-adik jawabnya tingkatkan asertivitas, tolak kekerasan seksual. Bisa adik-adik? Bisa. Oke, sekali lagi kakak coba. TikTok, tingkatkan asertivitas, tolak kekerasan seksual. Oke. Kita bakal masuk ke materi yang pertama dan kakak harap adik-adik nanti bisa berkontribusi secara aktif dan mendengar secara aktif apa yang kakak berikan di depan karena ini sangat bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Bisa? Bisa, Kak. Oke, untuk itu materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman kakak Alfia Rami Putri. Kepada Alfia disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang Kak. Nah, pada kesempatan siang ini teman-teman semua udah tahu belum kita mau bahas mengenai apa nih? Belum tahu Kak. Nah, jadi siang hari ini kita akan membahas mengenai pencegahan kekerasan seksual. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa kekerasan seksual di pesantren itu sudah banyak kasusnya yang terjadi di Sumbar ini. Nah, bisa teman-teman lihat pada PPT. Nah, seperti berita pertama, pengasuh Ponpes di Solo Sumbar sodomi 3 santri, ini awal kasus terkuat. Nah, selanjutnya ada berita usai di Padang Panjang, kasus pelecehan anak didik terjadi lagi di Solo. Nah, berita selanjutnya bagaimana urgensi kekerasan seksual itu. Kekerasan seksual di pesantren terjadi lagi. Nah, mengapa itu selalu terulang? Nah, apa aja sih yang terjadi terkait kekerasan seksual di pesantren? Nah, kekerasan seksual di pesantren ini merupakan masalah yang serius yang mengancam keselamatan santri, terutamanya pada santriwati. Dan juga fenomena ini menguncang berbagai lembaga keagamaan pendidikan dan yang ada di Indonesia, menyoroti bagaimana kerentanan anak perempuan terhadap eksploitasi dan juga kekerasan seksual. Nah, kasus-kasus yang melibatkan pelaku, biasanya pelaku itu mempunyai otoritas seperti halnya guru atau pemilik pesantren, dan juga menimbulkan dinamika kekuasaan yang mempersulit upaya untuk melindungi dan juga mencapai sebuah keadilan untuk korban yang mengalami kekerasan seksual.
Nah, meskipun seperti pada yang teman-teman lihat pada berita di PPT tadi, udah ada beberapa kasus dari kekerasan seksual di pondok pesantren itu yang sudah terungkap. Tapi juga karena itu juga tidak banyak juga dari beberapa kekerasan seksual yang terjadi, mereka itu mau untuk mengadukannya atau melaporkannya setelah mereka mengalami kekerasan seksual. Karena yang seperti tadi kakak bilang, bahwa terjadinya dinamika kekuasaan yang yaitu ketergantungan kepada pelaku dari kekerasan seksual tersebut. Nah, upaya untuk mencegah terjadinya pendekatan kekerasan seksual itu dapat dilakukan dengan lebih memperkuat pengawasan terhadap legalitas pesantren dan juga memberikan edukasi seks kepada para santri dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya pencegahan kekerasan seksual tersebut. Nah, kepedulian dan tindakan ini akan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual. Nah, kenapa sih kekerasan seksual itu menjadi sebuah isu yang penting? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, teman-teman bisa melihat video yang Kak tampilkan ini. Pertama-tama memang terjadi relasi kuasa antara ustadz dengan muridnya. Nggak hanya itu, ditopang juga dengan struktur kebudayaan yang patriarkis dan feodalistik gitu. Jadi sehingga seolah ustadznya sebagai pemilik kebenaran dan murid-muridnya harus mengikuti kebenaran itu. Nah, ini salah satu pandangan yang menurut saya keliru dan perlu dielaborasi. Nah, biasanya emang tadi itu struktur feodal yang patriarkis tadi itu tidak hanya itu ya, ditopang dengan kuasa pengetahuan, kuasa ekonomi, kuasa kultural. Secara kultural sangat kuat ya, sangat hegemonik, dominan di masyarakat. Pokoknya baik dan buruk pasti baik gitu, soalnya nggak ada buruknya. Nah, ini yang perlu dicongkel, kalau enggak akan terus berulang-ulang terjadi. Jadi saya setuju itu, ini namanya hukuman sosial gitu ya. Karena penjara nggak memberikan efek jera. Nah, sekarang hukuman sosial itu yang harus memberikan efek jera. Kalau perlu dituliskan itu orang-orang semacam ini, didokumentasikan biar orang ini diingat terus bahwa ada kejahatan semacam ini yang nggak boleh terulang dan nggak boleh terjadi lagi. Jadi ini mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan. Yang lainnya lagi, tafsir soal kesetaraan gender dalam agama itu mesti didorong terus, bahkan harus menjadi materi utama di pesantren, termasuk soal relasi kuasa tadi itu ya. Kalau memang dipaksa ada unsur-unsur yang dianggap itu membahayakan dirinya, dia harus punya self defense mechanism ya, dia harus dibekali mekanisme pertahanan diri. Nah, dari video yang sudah teman-teman lihat nih, apa aja sih pendapat teman-teman mengenai video tersebut? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya nggak?
Nah, dari pendapat teman-teman tadi, sekiranya teman-teman udah tahu dong kayak apa sih gambaran kekerasan seksual itu. Nah, dan setelah teman-teman mengetahui nih bagaimana gambaran kekerasan seksual, nah kakak akan menjelaskan untuk lebih meningkatkan pemahaman teman-teman. Nah, kekerasan seksual itu adalah serangan yang bersifat seksual, baik yang terlibat hubungan seksual maupun tidak, yang terlepas dari bagaimana hubungan korban dan juga pelaku. Nah, kekerasan seksual itu adalah sebuah kejahatan yang menyakiti korbannya dengan cara memaksa hubungan seksual, atau lebih ekstrimnya biasanya disebut dengan pemerkosaan. Nah, kekerasan seksual itu biasanya dilakukan oleh pelaku yang dikenal maupun tidak dikenal dalam lingkungan yang terkendali, dan juga biasanya pelaku kadang dalam pengaruh alkohol dan tanpa senjata, dan juga pelaku biasanya mempunyai kekuasaan fisik yang lebih sehingga menyebabkan korban mudah terperdaya dan tidak dapat melawan. Nah, kekerasan seksual itu adalah kasus yang serius yang terjadi pada saat sekarang ini, yang melibatkan eksploitasi dan juga kekuasaan dan juga kontrol yang memaksa korbannya untuk melakukan tindakan seksual yang tidak mereka inginkan atau tidak mereka setujui. Nah, ini biasanya dapat terjadi seperti di rumah, instansi pendidikan, di tempat kerja, maupun di masyarakat secara umum. Nah, korban yang mengalami kekerasan seksual itu biasanya sering mengalami dampak yang traumatis dan dampak dalam jangka panjang yang terjadi pada psikologis mereka, fisik, maupun pada emosional mereka. Nah, salah satu aspek utama yang terjadi pada kekerasan seksual yaitu kurangnya persetujuan yang jelas dari korban. Nah, yang harus mereka berikan secara sukarela dan tanpa paksaan. Para pelaku kekerasan seksual itu biasanya menggunakan seperti kontrol dan juga memanipulasi korban, sehingga korban itu dapat melakukan tindakan seksual secara terpaksa yang nantinya akan menyebabkan trauma jangka panjang yang juga trauma yang serius bagi korban. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Nah, materi selanjutnya itu akan disampaikan lagi oleh teman kakak. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya itu kita akan mengenal bentuk-bentuk atau macam-macam kekerasan seksual. Sebelumnya, menurut adik-adik apa yang terjadi pada gambar-gambar ini? Selanjutnya kan? Seperti gambar ini juga. Ya baik, mungkin itu menurut pandangan adik-adik. Jadi dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan ada beberapa bentuk atau macam-macam kekerasan seksual, seperti ada kekerasan seksual secara verbal. Ini melibatkan komentar atau pernyataan yang mengarah kepada seksual yang tidak pantas, seperti gambar di bawah ini terjadi catcalling. Pasti adik-adik yang cantik-cantik di sini pernah mengalami catcalling. Misalnya itu seperti kiu-kiu. Nah, hal tersebut termasuk dalam kekerasan seksual dan kita tidak boleh menganggap itu remeh. Bentuk yang kedua itu ada penggunaan posisi atau kekuasaan. Ini sering terjadi kepada orang yang memiliki pelaku memiliki kekuasaan atau lebih dominan daripada korbannya, seperti atasan kepada karyawan, dosen ke mahasiswa, guru dan murid. Seperti gambar di samping ini terlihat kekerasan yang terjadi di tempat kerja yang dialami oleh seorang wanita dari perlakuan yang tidak enak yang didapatkan dari atasannya. Kemudian yang ketiga itu pemaksaan dalam hubungan asmara. Ini dapat berupa memaksa atau mengancam untuk mengirim foto atau video yang tidak senonoh, ya seperti pap dan sebagainya. Yang terakhir itu ada pencabulan atau pemerkosaan. Ini adalah tindakan memaksa untuk melakukan hubungan yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak atau hubungan yang dapat merugikan salah satu pihak.
Tapi pemerkosaan ini berbeda dengan pencabulan. Kalau pemerkosaan ini lebih ekstrim. Kalau pencabulan ini dapat lebih halus seperti manipulasi dan atau relasi kuasa. Berdasarkan macam-macam tersebut, kira-kira ada nggak adik-adik pernah melihat atau mengalami sendiri kekerasan seksual? Apabila adik-adik pernah mengalami atau menjadi saksi kekerasan seksual, maka berusahalah untuk mengungkapkannya, mencari pertolongan dan melaporkan kepada pihak berwajib agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Mungkin ianya itu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kakak. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah adik-adik. Sebelumnya udah pernah dengar tentang pendidikan seksual belum? Nah, baiklah, kakak di sini akan jelaskan sedikit mengenai apa sih itu pendidikan seksual. Jadi, pendidikan seksual itu merupakan suatu keterampilan atau pengetahuan yang perlu diberikan sedini mungkin kepada anak mengenai perilaku seksual untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi di masa depan seiring dengan bertambahnya usia, serta membentuk karakter dan juga pola perilaku agar mampu terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Nah, apa aja sih bentuk-bentuk pendidikan seksual itu? Mungkin sebelumnya adik-adik waktu kita kecil, orang tua sudah pernah memberikan bentuk pendidikan seksual berupa pengenalan bagian tubuh dan juga fungsinya. Bagian tubuh kita apa sih fungsinya, dan jika kita tahu bagaimana fungsi dari masing-masing bagian tubuh, maka kita pasti tahu kenapa bagian tubuh tersebut menjadi penting dan harus dijaga. Nah, dalam pendidikan seksual, hal ini lebih mengarah pada bagian tubuh atau organ-organ tubuh yang bersifat lebih intim. Kemudian selanjutnya, kalau waktu kita masuki masa SMP, itu pasti kita pernah belajar tentang masa pubertas. Nah, dalam masa pubertas itu kita diberitahu bagaimana sih perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh kita, apa yang terjadi dan bagaimana cara kita menyikapi perubahan-perubahan tersebut. Selanjutnya adalah mengenai aktivitas seksual. Nah, dalam usia-usia sekarang nih, pasti teman-teman itu sudah mulai memiliki perasaan-perasaan suka pada lawan jenis. Nah, dalam pendidikan seksual itu diajarkan bagaimana sih cara kita memperlakukan lawan jenis kita atas perasaan yang kita miliki sebelumnya. Sampai mana sih batasan-batasan perlakuan yang dapat kita berikan kepada lawan jenis. Seperti misalnya sentuhan tangan, berpelukan, atau yang lebih intim lagi seperti berciuman. Nah, hal seperti itu sudah masuk ke dalam ranah seksual. Setelah bentuk-bentuknya, adik-adik kan udah paham nih mengenai bentuk-bentuk dari macam-macam pendidikan seksual. Kalau misalnya pendidikan seksual ini tidak diberikan sejak dini dan tidak diberikan secara baik, maka apa sih yang akan terjadi? Next. Nah, seperti yang ditampilkan itu ada berita-berita mengenai kasus kekerasan seksual pada anak di Kukar yang mengkhawatirkan. UPT PPA ingatkan pentingnya edukasi seksual, dan masih banyak berita lainnya yang menyatakan bahwa edukasi seksual atau pendidikan seksual itu memang sangat penting. Yang terjadi apabila edukasi seksual tidak berjalan dengan baik adalah seperti yang pertama, adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Apabila telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, otomatis pasti tidak dapat melanjutkan pendidikan lagi, dan juga membebankan psikologis bagi para korban. Nah, selain kehamilan, ada lagi yaitu adalah penyakit menular seksual. Seperti yang sudah kita sering dengar seperti HIV, AIDS, atau sifilis, gonorea, dan masih banyak penyakit lainnya. Kemudian ada juga resiko putus sekolah dini. Nah, karena sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya tidak dapat melanjutkan pendidikan dan harus berhenti di usia yang masih sangat-sangat dini.
Kemudian adalah ketakutan dan harga diri yang rendah. Ketika telah terjadi kekerasan seksual, korban akan merasakan ketakutan dan merasakan harga diri yang rendah karena merasa dirinya kotor, merasa dirinya hina dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah adanya terjadi depresi. Depresi menyebabkan terjadi bebannya psikologis bagi korban dan akhirnya kembali kepada topik yang awal, yaitu dia berhenti sekolah dan masih banyak risiko lainnya. Nah, setelah mengetahui mengenai pendidikan seksual, adik-adik tahu kan betapa pentingnya pendidikan seksual itu harus diberikan? Nah, sekian dari kakak. Oke, udah pada capek belum? Lemes ya? Iya, karena kan tadi kalian diberikan materi. So, untuk hari ini, untuk saat ini, kakak bakal menghadirkan 2 teman kakak yang nantinya bakal menghibur teman-teman semua. Dan semoga ini dapat meningkatkan semangat teman-teman untuk mendengarkan materi selanjutnya ya. Ya kak. Oke, sebelum itu kakak mau tes jargon lagi dong. Oke, kalau kakak bilang TikTok, tingkatkan asertivitas, tolak kekerasan seksual. Oke, untuk itu kakak panggil 2 teman kakak yang akan menghibur kalian. Kepada Kak Salma dan Kak Asih, persilahkan. Halo adik-adik. Masih pada semangat gak nih? Masih. Oke, biar makin semangat, mari kita apa itu namanya? Ice breaking dulu ya. Ayo berdiri dulu. Nanti ikutin instruksi kakak ya. Baik kakak. Kalau kakak bilang mana semangatmu, adik-adik bilang ini semangatku. Ayo coba dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, kalau kakak bilang semangat 1, adik-adik bilangnya se. Kalau kakak bilang semangat 2, adik-adik bilangnya sema. Kalau kakak bilang semangat 3, semangat. Oke. Nanti habis itu baru adik-adik semuanya langsung bilang semangat, 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 gitu ya. Oke. Oke. Kita mulai ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat. 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 Oke. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Ayo. Nama gamenya up down. Jadi adik-adik diminta 3 orang untuk maju ke depan ya. Ayo dia, siapa yang mau maju ke depan? Kami 2 orang, 2 orang. Madepnya sini ya. Nah, gini. Gini ya. Ikutin kakak ya, tengok kakak dulu. Oke, ayo kak. Kalau kakak bilang up, berarti kalau kakak bilang down, berarti bawah. Terus yang terakhirnya, kalau misalnya kakak bilang kalau kakak bilang pukul, adik-adik langsung lepas. Yang di tengah dia harus lepas. Biar nanti dia kan kayak gini. Jangan sampai kena ya tangannya. Oke, testing dulu ya. Ikut tengok dulu ya. Oke. Up. Down. Up. Down. Up. Aku yang pukul baru.
kayak gitu ya. Oke. Ya. Ayo. Oke, kita mulai ya, Adik-adik. Up. Down. Down. Lagi ya. Up. Up. Down. Down. Balik. Udah. Masih pada semangat kan nih? Masih. Mau lanjut ke game yang kedua nggak? Oke. Ayo kita lanjut ke game kedua ya. Boleh nggak adik-adik maju 3 orang? Ya kan mau maju ke depan. Maju kan berdua. Kamu putih. Buat minuman. Ayo sini sedikit kak. Oke. Nanti kakak bilang ke dalam. Kalian lompatnya ke dalam. Kalau kakak bilang keluar, kalian keluar. Kakak bilang ke kiri, berarti kalian ke kiri. Nah, kalau kakak bilang ke kanan, kalian ke kanan. Habis itu, lagi kak, dikasih instruksi. Nanti kakaknya akan kasih instruksinya tuh berurutan gitu. Nah, sampai final 3 instruksi. Misalnya masuk, ke dalam, keluar, kiri. Oke. Nanti yang terakhirnya oke, jangan. Ada yang panggil gitu. Oke. Tiga kali, 2 kali ya. Kiri, dalam. Kiri, dalam. Oke. Dari lagi. Keluar kiri. Keluar kiri. Coba 3, Kak. Coba 3. Kanan, dalam, keluar. Kanan, dalam, keluar. Makasih ya. Sampai lagi. Sangat menyerukan. Oke, sudah sekian ya untuk ice breaking-nya. Makasih adik-adik. Selamat teman selanjutnya. Nah, udah semangat belum? Udah kak. Oke, karena udah semangat dan kakak yakin kalian pasti ingin mendengarkan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman kakak. Pada teman kakak, disilakan. Mengapa kekerasan seksual itu bisa terjadi? Nah, pastinya setiap masalah pasti ada penyebabnya. Teman-teman harus mengetahui apa penyebab kekerasan seksual itu bisa terjadi. Ternyata ada 2 faktor teman-teman, yaitu faktor intern dan juga faktor ekstern. Apa itu faktor intern? Nah, faktor intern itu adalah faktor yang terdapat di dalam diri individu atau pelaku kekerasan seksual tersebut. Nah, faktor intern ini bisa teman-teman lihat pada diri atau pelaku yang menyebabkan kejahatan seksual tersebut. Nah, apa aja faktor intern? Yang pertama yaitu faktor kejiwaan atau keadaan diri seseorang yang tidak normal. Nah, keadaan diri seseorang yang tidak normal ini menjadi pendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Seperti pelaku ini melakukan kejahatan seksual atau pemerkosaan kepada korban karena adanya nafsu seks yang abnormal atau nafsu seks yang tidak normal, sehingga korban ini tidak menyadari bahwa pelaku tersebut
dengan tidak sadar diri melakukan kejahatannya. Yang kedua, adanya faktor biologis. Nah, pada realitanya dalam kehidupan ini manusia memiliki 3 macam kebutuhan biologis yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan makan, kebutuhan proteksi, dan juga kebutuhan seksual. Nah, sama seperti kebutuhan lainnya, kebutuhan seksual ini juga menuntut untuk dipenuhi dalam kehidupan ini. Yang ketiga yaitu adanya faktor moral. Nah, faktor moral ini merupakan faktor yang paling penting untuk menentukan timbulnya tindak kejahatan. Nah, moral ini sering disebut sebagai filter atau penyaring untuk menyaring tindakan-tindakan yang menyimpang. Nah, pemerkosaan atau kekerasan seksual ini merupakan pelakunya itu sangat memiliki moral yang sangat rendah. Dan yang terakhir yaitu adanya faktor balas dendam atau kejadian trauma di masa lalu. Nah, pelaku tindak kekerasan seksual ini terdorong ingin balas dendam atau dipengaruhi oleh apa yang dialaminya di masa lalu sebagai korban. Nah, karena hal tersebut muncul motivasi bagi pelaku tersebut untuk ingin merasakan kembali apa yang telah dirasakannya di masa lalu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada faktor ekstern. Nah, faktor ekstern ini adalah faktor-faktor yang berada di luar diri individu atau si pelaku tersebut. Apa aja faktor ekstern tersebut? Yang pertama yaitu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini seperti anak-anak yang hidup di jalanan, yang terlantar, dan berasal dari keluarga miskin. Nah, anak-anak tersebut ini sangat rentan atau cenderung diperlakukan secara salah, dan ini anak-anak ini sering juga dijadikan sebagai objek kekerasan seksual karena bebasnya lingkungan kehidupan mereka. Ini menimbulkan peluang bagi pelaku kejahatan seksual untuk melakukan tindakannya tersebut. Nah, yang kedua yaitu adanya faktor paparan pornografi dewasa dan juga pornografi anak yang menyebabkan anak sebagai korbannya. Jadi, anak-anak yang terpapar pornografi ini akan mengakibatkan kerusakan otak, sehingga akan berpotensi mengalami gangguan secara psikis dan emosional pada anak tersebut. Dan terutama ketika anak ini beranjak dewasa, anak tersebut akan menjadi pemicu munculnya perilaku kekerasan seksual. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa anak-anak yang terpapar pornografi tersebut sangat berbeda dengan anak-anak yang dari anak-anak seusianya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada karena faktor lemahnya penegakan hukum dan ancaman hukuman yang relatif ringan. Jadi, proses hukum yang harus dilalui oleh korban tindak kekerasan seksual ini memerlukan pengorbanan mental yang sangat tinggi, sehingga membuat korban dan keluarga korban ini menghindari proses hukuman tersebut. Nah, itu adalah beberapa faktor mengenai penyebab perilaku kekerasan seksual. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kakak. Oke, nah sekarang kakak mau menjelaskan mengenai bagaimana sih sikap asertif dapat mencegah kekerasan seksual. Sebelum itu, aku mau bercerita sebuah kasus. Jadi, ada orang yang membuat postingan mengenai cerita dia sewaktu dulu pernah mengalami kekerasan seksual. Jadi, coba didengarkan ya, disimak ceritanya. Dia nulis gini, "Saya pernah mengalami kekerasan seksual. Terjadi saat saya pulang sekolah dengan teman saya. Kami naik sepeda. Tiba-tiba ada seorang laki-laki parubaya naik motor pelan-pelan gitu jalannya dan berjalan tepat di samping saya. Tiba-tiba dia memegang bagian dada saya. Saya shock, bingung, takut, sedih. Lalu teman saya bertanya, ada apa? Karena malu saya jawab, nggak ada, cuman orang tanya alamat aja. Jadi setelah melewati rumah teman, saya pulang sendiri di sepanjang jalan. Saya kepikiran kejadian tadi. Saya gemetar, saya pacu sepeda dengan cepat karena takut bertemu orang gila itu. Di rumah, saya sempat malu mau cerita sama ibu. Tapi saya beranikan diri. Saya ceritakan secara
runtun apa yang terjadi. Terus ibu di situ saya nangis sama ibu. Terus ibu bilang, mending dilapor ke sekolah aja, dan kamu sekarang kalau pulang pergi lewat jalan raya, kata ibu. Keesokannya saya cerita dengan teman dan ajak dia untuk ke ruang BK buat ceritain hal ini. Waktu saya cerita kepada teman-teman saya justru menjadikan hal yang saya ceritakan sebagai bahan bercandaan. Rasanya saya mau nangis, sakit sekali rasanya. Tapi setelah saya menceritakan kejadian tersebut ke ruang BK, ternyata akhirnya saya tahu bahwasannya bukan saya sendiri yang mengalami kejadian itu. Ada 3 orang lainnya yang juga mengalami kejadian yang serupa. Saya tidak pernah menyangka kejadian ini akan menimpa saya. Padahal saat itu saya tidak melakukan sesuatu yang salah. Pakaian saat itu juga seperti anak siswa biasanya, jubah panjang, baju sekolah, dan menutup dada. Saya sungguh malu, jijik, dan menganggap bahwa diri saya sudah tidak suci lagi. Nah, dari cerita ini, kakak mau nanya nih, menurut kamu, apakah pilihan si saya ini untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, itu udah benar atau belum? Dan pertanyaan kedua, aku mau nanya, jika kamu adalah salah satu teman dari saya, apa yang akan kamu lakukan setelah mendengar cerita tersebut? Nah, yang dari kisah tadi, aku udah menyinggung soal bagaimana perilaku asertif pada kasus kekerasan seksual. Jadi, apa sih perilaku asertif ini? Perilaku asertif ini adalah sebuah kemampuan seseorang dalam keberaniannya mengomunikasikan hal apa yang dia rasakan, hal apa yang dia pikirkan, hal apa yang dia inginkan kepada orang lain dengan memperhatikan dan menghargai hak-hak orang lain. Jadi dia menyampaikan apa yang dia pikirkan itu secara baik-baik gitu. Dan perilaku asertif ini berkaitan dengan keberanian seseorang, berkaitan dengan kepercayaan diri seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, apa sih aspek-aspek dari perilaku asertif? Perilaku asertif, aspeknya yang pertama yaitu mempromosikan kesetaraan dalam hubungan manusia. Jadi orang yang berperilaku asertif itu punya pemikiran bahwasannya laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama. Jadi orang-orang yang berperilaku asertif itu memiliki pandangan tersebut dan juga menyuarakan pandangan tersebut. Jadi orang yang berperilaku asertif ini dia paham betul bahwasannya perempuan juga dapat hak untuk berbicara mengenai kondisi seksualnya. Kalau dia tidak ingin melakukan sesuatu berhubungan dengan seksual kepada laki-laki dan tidak ada yang memimpin dalam hak-hak mengenai seksual ini. Kemudian aspek yang kedua adalah bertindak menurut kepentingan sendiri. Jadi orang yang berperilaku asertif itu dia menyuarakan, mengomunikasikan, mengatakan apa yang dia inginkan itu dengan keinginannya sendiri tanpa melihat pandangan orang lain, tanpa melihat bagaimana orang lain menyuruh dia. Jadi dia itu melakukan hal tersebut hanya dengan keinginan sendiri. Kemudian orang yang berperilaku asertif ini mampu membela dirinya sendiri. Jadi orang berperilaku asertif itu dia tuh mengerti bagaimana batasan yang ada di dalam perilaku seksual dan kemudian berani untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang menurut dia itu tidak benar. Kemudian aspek yang keempat itu mengekspresikan perasaan secara jujur dan nyaman. Jadi orang yang berperilaku asertif itu mengomunikasikan apa yang dia pikirkan itu secara baik-baik. Jadi beda dengan orang yang agresif yang mengungkapkan sesuatu secara tidak baik dan brutal gitu kan. Ya kalau asertif ini dia mengomunikasikan hal-hal yang membicarakan hal-hal yang dia ingin katakan tuh secara baik-baik gitu, dan memperhatikan bagaimana kondisi orang lain. Kemudian mengekspresikan perasaan secara jujur dan nyaman, mempertahankan hak-hak pribadi. Jadi orang yang berperilaku asertif ini paham betul bagaimana hak dia misalnya sebagai seorang anak apa aja hak dia, sebagai seorang siswa apa aja hak dia, dan berani untuk mempertahankan hak-hak tersebut. Kemudian juga selain mengerti haknya kita sendiri, juga orang asertif itu menghargai hak orang lain. Jadi dia tuh tahu bahwa bagaimana apa yang orang lain harus dapatkan dari dia, apa yang tidak harus dia lakukan kepada orang lain, kayak itu dia mengerti juga. Nah selanjutnya
apa ciri-ciri dari orang yang berperilaku asertif. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah mereka merasa bebas mengungkapkan pikiran, perasaan, dan tindakannya. Jadi tidak ada faktor yang mengikat mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Kemudian berkomunikasi dengan orang lain. Jadi orang yang berperilaku asertif ini berani berkomunikasi dengan orang lain seperti teman, orang tua, dan orang-orang di sekitarnya secara jujur dan terbuka. Kemudian mempunyai pandangan yang aktif. Jadi orang berperilaku asertif ini dia punya tujuan di dalam hidupnya, dia punya goals. Dan ketika orang-orang berperilaku asertif ini dia tidak misalnya tidak mampu untuk mencapai apa yang dia inginkan atau kalah gitu kan dari apa yang dia pikirkan, tidak sesuai dengan realitanya, dia juga paham betul hal-hal tersebut, kayak dia bisa menerima hal tersebut. Kemudian bertindak dengan cara yang dihormatinya sendiri. Jadi orang berperilaku asertif itu tuh paham akan batasan-batasan apa yang dia lakukan. Jadi dia paham betul bahwasannya ketika dia melakukan sesuatu dan orang lain itu mengungkapkan sesuatu dan orang lain itu tidak bisa menerimanya, dia paham betul bahwa setidaknya saya sudah melakukannya gitu. Jadi fokusnya daripada mendengarkan bagaimana orang lain merespon apa yang dia katakan, lebih fokus pada potensi diri atau apa yang seharusnya dia lakukan untuk menyuarakan hal tersebut. Nah, sekian dari aku penjelasan mengenai perilaku asertif. Jadi apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang apa itu kekerasan seksual dan macam-macam dari bentuk kekerasan seksual. Lalu kita juga sudah membahas nih tentang asertivitas. Lalu bagaimana nih cara mengaplikasikannya, mengaplikasikan asertivitas untuk mencegah kekerasan seksual. Nah, pada sesi berikut ini kita akan melakukan diskusi kelompok, di mana dalam diskusi ini kita akan dibagi dengan beberapa kelompok yang terdiri dari 3 orang, lalu akan difasilitatori oleh kakak-kakak yang sudah tampil tadi. Oke, untuk materinya udah selesai. Untuk beberapa informasi yang diberikan sudah selesai. Jadi untuk menutupi kegiatan kita pada hari ini, kakak minta tolong buat adik-adik untuk mengisi kuesioner ataupun lembar soal yang akan diberikan oleh teman-teman kakak. Kita menutup nih, kakak mau nanya nih, gimana tadi materinya? Seru? Seru, Kak. Senang? Senang. Dan kakak berharap apapun materi yang diberikan oleh kakak-kakak tadi yang di depan, itu adik-adik dapat mengaplikasikan ke dunia adik sendiri. Karena kita nggak pernah tahu nih, apapun yang akan terjadi pada hidup kita untuk kedepannya. Tapi kita berdoa, semoga kita tidak mendapatkan kekerasan-kekerasan seksual yang di luar sana. Dan kakak berharap untuk kedepannya adik-adik lebih berani untuk mengungkapkan, untuk bersuara, untuk speak up. Karena sejatinya yang bisa membantu dan melindungi diri adik-adik sendiri hanyalah diri sendiri gitu. Jadi kakak berharap segala materi di sini disimpan baik-baik di dalam memorinya dan diingat baik-baik dan digunakan ketika nanti mungkin Allahualam kita nggak pernah tahu kita mengalami kekerasan seksual. Oleh karena itu, kakak sangat berterima kasih atas antusias dan juga partisipasinya. Semoga apapun yang kakak berikan dapat berguna dan bermanfaat untuk adik-adik semua. Sebelum kita menutup, kakak mau kita jargon dulu ya sekali lagi. Iya, Kak. Oke, kakak bilang TikTok. Tingkatkan asertivitas, tolak kekerasan seksual.